Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang pada webinar After Campus Series, Scholarship Session, Break the Boundaries, Catch Your Dream sesi TOEFL atau IELTS dengan subtema Optimize Your English Skill for a Better Academic Path. Bekerja sama dengan Scooters dan disponsori oleh Ines Cosmetics. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dan menyaksikan acara pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gisela Tessa, dan saya yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara siang hari ini. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Faisal Satria Wicaksono selaku Project Officer After Campus Series, dan tidak lupa selamat datang juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk meramaikan acara After Campus Series pada sesi TOEFL atau IELTS siang hari ini. Baik, agar acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, saya akan membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu yang akan berlaku pada webinar siang hari ini. Peraturan yang pertama, peserta wajib memasang nama jelas sesuai dengan nama yang digunakan pada form pendaftaran. Yang kedua, peserta di dalam platform Zoom diwajibkan menjaga kondusivitas dengan mematikan mic selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta di dalam platform Zoom diperbolehkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar selama sesi pemaparan berlangsung. Selanjutnya, peserta dapat bertanya dengan mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama strip pertanyaan. Sekali lagi, peserta dapat mengirimkan pertanyaannya dengan format nama strip pertanyaan. Setelah itu, pertanyaan akan diseleksi terlebih dahulu oleh panitia dan kemudian akan dibacakan oleh moderator. Sesi tanya-jawab akan berlangsung selama 30 menit setelah pemaparan materi. Peserta diharapkan berpartisipasi aktif selama acara berlangsung dengan bertanya dan membagikan keseruan acara hari ini pada Instagram Story masing-masing, dan jangan lupa untuk tag Instagram @ui.ruangedukasi. Peserta yang beruntung akan mendapatkan door prize dari panitia. Pada akhir sesi, peserta diwajibkan untuk mengisi survei kepuasan, di mana linknya akan diberikan oleh panitia lewat kolom komentar. Dan yang terakhir, pengisian survei kepuasan akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat webinar. Baik, itu dia tadi peraturan kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk webinar siang hari ini. Acara ini akan dibuka dengan perkenalan singkat dan pembacaan CV moderator oleh MC, dan kemudian ada perkenalan singkat pembicara oleh moderator, dan dilanjutkan dengan pembacaan CV pembicara oleh moderator. Setelah itu masuk ke acara inti, akan ada pemaparan materi beasiswa dari pembicara kita pada siang hari ini, dan akan diikuti oleh sesi tanya-jawab yang akan dipandu langsung oleh moderator, dan selanjutnya akan ditutup oleh saya sebagai MC. Baik, mungkin sebelum kita masuk dan memulai acara pada siang hari ini, terlebih dahulu akan ada sedikit pemaparan dari Ines Cosmetics, selaku sponsor yang telah membantu berjalannya acara After Campus Series pada hari ini. Kepada Ines dan Cosmetics, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, itu dia tadi pemaparan dari sponsor kita, yaitu Ines Cosmetics. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut, Mbak. Oke, terima kasih Kak Gisela atas waktunya.
Oke, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melibatkan Ines Kosmetik untuk bergabung di acara webinar yang sangat luar biasa hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri, saya Dwi, perwakilan dari Ines Kosmetik. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang company Ines Kosmetik, company profile Ines Kosmetik. Oke, salam kenal dari kami Ines Kosmetik. Next, Kak. Oke, Ines Kosmetik merupakan sebuah brand kosmetik yang lahir pada tahun 1998 silam dan diproduksi oleh PT Kosmetika Tama Super Indah di Malang, Jawa Timur. Pada awal prosesnya, kami dibantu oleh seorang konsultan kosmetik asal Belgia, yaitu Mr. Norbert Hans, yang telah lebih dari 44 tahun berpengalaman dalam bidang kosmetika di Eropa. Sampai saat ini sudah ratusan produk Ines Kosmetik yang telah beredar di pasaran di wilayah Indonesia, meliputi produk make up, skincare, dan body care. Ines Kosmetik 100% produk Indonesia ya, dan sudah bersertifikat halal dan berbadan POM. Next, Kak. Oke, cita-cita kami adalah membuat perempuan memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, serta menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Next, Kak. Oke, ini adalah beberapa rangkaian produk Ines Kosmetik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di layar Zoom masing-masing. Next, Kak. Oke, ini adalah Volumizer Eyebrow Mascara, mempunyai dua varian warna, yaitu almond dan deep brown. Teksturnya sangat creamy, long lasting, matte, dan sudah ada vitamin E-nya. Oke, next, Kak. Nah, ini adalah beberapa rangkaian produk skincare dari Ines Kosmetik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di layar Zoom masing-masing ya. Oke, next, Kak. Nah, ini adalah rangkaian Acne Care Series. Apa sih Acne Care Series itu? Acne Care Series adalah serangkaian produk yang diformulasi khusus untuk kulit yang sensitif atau yang berjerawat ya. Jadi buat teman-teman nih yang kulitnya sensitif atau gampang berjerawat, bisa menggunakan Acne Care Series dari Ines Kosmetik. Oke, next, Kak. Nah, ini adalah beberapa rangkaian produk body care dari Ines Kosmetik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di layar Zoom masing-masing ya. Next, Kak. Oke, untuk teman-teman nih bisa membeli atau memperoleh produk Ines Kosmetik bisa di online shop seperti Lazada, Tokopedia, Zalora, dan online shop lainnya. Adapun juga toko offline-nya, teman-teman bisa langsung saja datang ke toko kosmetik terdekat ya. Oke, next, Kak. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa ke Instagram Ines Kosmetik, Facebook Ines Kosmetik, website Ines Kosmetik, dan jangan lupa ya mendownload aplikasi My Ines. Oke, teman-teman, hari ini khusus webinar hari ini Ines Kosmetik memberikan voucher potongan diskon 15% hingga 30%. Untuk vouchernya aku boleh minta di share screen, Kak? Oke, ini adalah voucher diskon dari Ines Kosmetik ya. Jadi buat yang hadir di Zoom webinar hari ini bisa mendapatkan 15% hingga 30%. Nah, khusus produk yang diskon 30% adalah Volumizer Eyebrow Mascara dan rangkaian Acne Care Series. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa chat ke nomor telepon yang ada di flyer ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, sepertinya sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan webinar yang sangat luar biasa hari ini. Salam sukses, salam sehat. Happiness with Ines, webinar with Ines. Thank you, Kak. Thank you Ines Cosmetics atas pemaparannya. Dan baik, teman-teman semua, kita langsung saja beranjak ke acara utama kita pada siang hari ini, yaitu webinar. Tapi sebelum itu, aku mau menyapa sekaligus memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini, yaitu Kak Quinta Alaya. Halo, Giselle.
Halo, halo Kak Quinta. Nah, teman-teman, ini udah di-share screen CV dari Kak Quinta. Kak Quinta Alaya Emirsyah merupakan seorang mahasiswa HIUI angkatan 2019 dengan sejumlah prestasi nih, yakni SEA Scholarship Indonesia Awardee, Official Public Relations Ambassador of UI, Best Delegate of UNSC Indonesia Model United Nations 2020, Best Delegate UN Women Bandung Model United Nations 2020, dan Kak Quinta juga sedang menjabat sebagai People Operations di Pinhome dan juga Research and Development Manager di Isafis Indonesia. Wah, keren banget nih Kak Quinta. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku serahkan ke Kak Quinta sebagai moderator untuk memandu webinar. Silakan Kak Quinta. Oke, thank you banget Gisela atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Selamat datang ya di webinar hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu sehat dan selalu bahagia ya gitu. Oke, mungkin tadi Gisel udah perkenalkan diri aku dikit. Nama aku Quinta Alaya Emirsyah, panggilannya Quinta atau Quino. Dan hari ini aku akan berperan sebagai moderator selama berjalannya acara After Campus Series. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang sangat hebat, aku mau bacain dulu nih sedikit CV dari pemateri kita hari ini, yaitu CV dari Kak Ihsan Faris. Oke, jadi pemateri kita hari ini adalah Kak Ihsan Nur Iman Faris, panggilannya Kak Ihsan, dan beliau adalah TOEFL dan IELTS Preparation Expert. Kak Ihsan sendiri memiliki background pendidikan yang sangat relevan ya dengan role-nya sekarang sebagai TOEFL dan IELTS Preparation Expert, di mana Kak Ihsan mendapatkan Bachelor dan Master Degree of Education dari Indonesia University of Education gitu. Selain itu Kak Ihsan juga sempat mengikuti beberapa short course dan beberapa non-degree program di luar negeri. Antara lainnya ada yang di Ohio University dan juga ada yang di Arizona State University. Selain itu Kak Ihsan juga punya berbagai macam professional dan teaching experiences. Mungkin salah satunya yang paling notable adalah Kak Ihsan juga menjadi salah satu mentor di Ruang Guru begitu. Dan publikasi yang telah dikeluarkan oleh Kak Ihsan itu juga banyak banget yang relevan dengan pengalamannya sebagai seorang educator dalam bidang bahasa Inggris begitu. Oke, dengan melihat beragamnya pengalaman dari Kak Ihsan, khususnya terkait dengan TOEFL dan IELTS, acara ini diharapkan dapat memberi materi pembelajaran dan pengetahuan yang berguna bagi teman-teman semua ya. Jadi make sure teman-teman menyimak apa yang akan disampaikan Kak Ihsan, karena nanti pasti akan berguna banget untuk teman-teman yang mau prepare untuk ikut tes TOEFL atau IELTS. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Ihsan gitu. Kepada Kak Ihsan, halo Kak Ihsan, selamat siang. Halo, ya terima kasih atas perkenalannya. Yes, mungkin Kak Ihsan mau perkenalan dulu dan langsung menyampaikan materinya. The floor is yours. Terima kasih atas kesempatannya, Pinta dan juga Gisela. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, saya punya pengalaman untuk mengajar IELTS dan juga TOEFL kurang lebih selama 6 tahun ya, dari mulai 2015. Jadi saya bekerja utamanya di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai instruktur bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Di sana saya mengajar IELTS untuk calon mahasiswa S2 dan S3 yang akan kuliah ke luar negeri dari beasiswa LPDP Afirmasi dan beasiswa Indonesia Timur. Sejauh ini sudah ada ratusan siswa yang kami bantu untuk kuliah di luar negeri, terutama untuk IELTS dan TOEFL IBT-nya. Jadi kita langsung saja, mungkin karena waktunya terbatas dan topiknya sangat luas, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara TOEFL dan IELTS ya. Jadi pertama yang harus kita ingat bahwa TOEFL sendiri itu dibagi dua. Ada TOEFL ITP dan juga TOEFL IBT. Dan TOEFL, ITP, dan IBT itu berbeda secara satu, jenis soal, yang kedua adalah keberlakuan, dan yang ketiga adalah harga. Secara jenis soal, ITP TOEFL itu menguji kemampuan bahasa Inggris secara tidak langsung untuk speaking dan writing-nya.
Nah, tapi IBT TOEFL itu menguji kemampuan bahasa Inggris secara langsung untuk speaking dan writing. Jadi singkatnya, di ITP TOEFL kita tidak akan diminta langsung menulis atau langsung bicara. Tapi di IBT TOEFL, kita akan diminta langsung bicara dan juga langsung menuliskan essay. Nah, selain TOEFL, itu ada juga yang disebut IELTS sebagai tes yang bisa digunakan untuk menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kita di universitas atau di berbagai perusahaan. Nah, IELTS sendiri itu beda pengembang dan dia sama dengan IBT dalam hal speaking dan writing itu diujikan secara langsung. Kalau ditanya lebih susah mana, saya bisa bilang begini, ITP TOEFL itu paling mudah di antara 3, IBT TOEFL dan IELTS itu kesulitannya setara, hanya mungkin beda formatnya. Ini akan berhubungan dengan lebih biasa mana kita berbicara, apakah di depan komputer untuk rekaman, atau di depan orang untuk langsung berkomunikasi, seperti itu. Secara harga, ITP TOEFL itu jauh berbeda ya dengan IBT dan IELTS. Ini sekitar 1/6 ya dari harga IBT TOEFL dan IELTS yang ada di kisaran $205 sampai $215. Dan ini pasti akan berbeda tergantung dengan kurs rupiah terhadap dolar. Nah, jadi tes mana nih yang harus saya ambil kalau saya mau kuliah ke luar negeri? Kalau teman-teman, Mbak Mas di sini mau kuliah ke luar negeri, saran saya, jika 1, sudah lebih percaya diri dalam bahasa Inggrisnya, 2, persiapannya jangka panjang, 3, punya cukup dana, itu langsung saja ambil IBT TOEFL atau IELTS. Kenapa? Karena IBT TOEFL dan IELTS itu bisa digunakan langsung untuk mendaftar kampus dan mendaftar beasiswa. Jadi ketika melamar beasiswa itu akan ada 2 proses. Pertama melamar beasiswanya, misalkan melamar LPDP, melamar Fulbright, melamar ke Australian Awards, lalu melamar ke kampus. Kalau salah satu proses itu tidak terpenuhi, walaupun kita sudah dapat beasiswa misalnya, itu bisa saja kita gagal berangkat ke luar negeri untuk kuliah. Nah, kan kalau misalkan begitu berarti amannya memang kita mengambil tes yang bisa mencakup kedua kebutuhan tersebut. Tapi ITP TOEFL itu, walaupun dia itu secara keberlakuan tidak banyak berlaku atau tidak banyak diterima di kampus luar negeri, dia kebanyakan diterima di kampus Asia dan itu pun tidak seluas IELTS dan IBT, dia itu masih berlaku minimal untuk pendaftaran. Jadi kalau mau melamar beasiswa LPDP, melamar beasiswa Fulbright, melamar beasiswa Australian Awards, itu masih bisa menggunakan ITP untuk melamar beasiswanya. Tapi pada akhirnya, kalau mau melamar ke kampusnya, itu harus menggunakan IBT TOEFL atau IELTS. Nah, jadi ITP TOEFL itu lebih bisa dibilang sebagai emergency ya. Katakanlah bulan depan nih beasiswa LPDP ditutup atau Fulbright ditutup, tapi kita belum siap IELTS. Kita pikir nanti diterima beasiswa dulu, baru nanti kita daftar universitasnya. Nah, itu bisa menggunakan TOEFL ITP seperti itu. Nah, jadi itu ya yang harus dipertimbangkan ketika mau mengambil ITP TOEFL, IBT TOEFL atau IELTS. Tapi pada akhirnya kalau teman-teman kuliah ke luar negeri, 2 tes yang ini ya, IBT dan IELTS itu yang akan harus diambil. Nah, untuk masa berlaku semuanya sama ya, itu di 2 tahun. Jadi kalaupun mengambil sekarang itu bisa mendaftar untuk beasiswa untuk 2 tahun ke depan. Langsung saja mungkin kita akan masuk ke listening section ya. Nanti kita akan sedikit latihan. Dan di sini saya akan langsung jelaskan tips and tricksnya. Oke, yang pertama, untuk ITP TOEFL dan IELTS itu sekali lagi berbeda dalam hal format. Kalau di ITP TOEFL itu semuanya multiple choice. Kalau dalam IELTS itu ada yang multiple choice, matching, dan juga ada yang completion. Artinya di IELTS ada kemungkinan besar kita tidak bisa menebak jawaban. Kalau di ITP TOEFL, kita walaupun tidak tahu jawabannya, ada 25% kemungkinan kita bisa menebak jawaban dengan benar. Tapi kalau ini completion atau matching, yang mana jawabannya itu sangat spesifik, itu kemungkinan untuk menebaknya kecil. Dan dalam hal soal sections, itu ada 3 sections, yang intinya dibagi ke dalam semuanya kurang lebih sama sebenarnya. Dia itu merefleksikan
apa yang akan kita hadapi ketika kuliah di luar negeri. Pertama kan kita keluar rumah nih, kita ngobrol dengan orang. Berarti kan itu general conversation. Kita datang ke kampus, ke perpustakaan, berdiskusi dengan teman tentang tugas misalkan, atau tentang mendaftar program. Nah, itu kampus related. Itu semua diujikan di ITP dan juga di IELTS. Yang ketiga, tentu saja adalah ketika kita di kelas. Itu tentang lecture. Itu di ITP TOEFL dan di IELTS sama. Nah, tiga hal itu sebenarnya kalau kita bisa menjawabnya dengan benar, itu diharapkan ketika kuliah ke luar negeri, tiga aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan luar kampus, dalam kampus tapi non-akademik, lalu di kelas akademik, itu bisa dijalani dengan baik seperti itu. Nah, lalu untuk jenis soalnya bisa dilihat ya, ITP TOEFL itu ada 50, sementara IELTS itu ada 40. Untuk mendapatkan standar skor ya, di ITP TOEFL itu harus betul minimal 38, salah 12 ya dari 50 soal. Di IELTS itu minimal 26 untuk mendapatkan 6,5. Oke, baik. Nah, ini bentuk soal ITP ya. Bisa dilihat ini semuanya adalah pilihan ganda atau multiple choice. Dan sekarang kita akan langsung coba praktek ya untuk TOEFL ITP. Pertama, yang harus kita lakukan setelah strateginya untuk part A terutama adalah melihat opsi untuk memprediksi kira-kira pertanyaan dan juga percakapannya tentang apa. Misalkan, kalau kita punya nomor 1 seperti ini, yang dia itu, the coffee is much better this morning, he is feeling bitter this morning, the coffee isn't very good, he cannot taste the butter. Kira-kira ini akan membicarakan soal apa sih? Conversation-nya. Soal itu akan muncul belakangan ya, tapi opsi itu akan muncul duluan. Ada yang mau tebak mungkin di chat, boleh di-tik saja ya. Ya, pasti tentang kopi ya. Nah, secara spesifik kopinya dalam hal apa nih? Harga kah? Beli di manakah? Atau apa? Rasanya ya, good ya, tentang rasanya gitu kan ya. Nah, berarti kita akan narrow down our focus ke hal-hal yang sifatnya flavor atau taste kayak gitu kan ya. Nah, kalau sudah bisa prediksi seperti itu, insya Allah listening kita akan lebih fokus dan akan lebih mudah menembak jawaban, ya, mencari jawaban. Yang kedua, kita fokus on the second speaker untuk ITP ini. Kenapa? Karena biasanya untuk part A itu, orang pertama dia akan memberi pertanyaan dan sebuah konteks ya. Orang kedua itu akan memberikan statement yang kita harus interpretasikan message-nya. Lalu temukan sinonim dan parafrase dari interpretasi itu di opsi. Oke? Jadi fokus ke orang kedua, interpretasi. Nah, jangan pilih jawaban yang secara suara sama. Kenapa? Karena kalau sudah disinonimkan, itu suaranya itu pasti akan beda. Misalkan kita punya kata beautiful. Beautiful jadi pretty kan sinonimnya. Itu kan akhirnya suaranya berubah. Contoh lainnya misalkan kita punya kata huge. Huge jadi gigantic misalkan. Itu kan secara suara berubah. Jadi the fact that the answer is always in the form of synonym or paraphrase ya, itu sebenarnya membantu kita untuk narrow down secara suara bahwa itu biasanya adalah yang beda dari apa yang kita dengarkan. Karena sekali lagi sinonim dari sebuah kata itu jarang yang secara suara pun tetap sama kayak gitu kan ya. Silahkan cari sinonim kata-kata yang ada, misalkan go dengan leave, take dengan grab, atau possess, mistake dengan error misalkan ya. Itu kan suara-suaranya beda. Jadi jawaban itu kalau dalam darurat, pilih yang kita itu rasa berlawanan dengan apa yang kita dengar. Kalau kita merasa mendengar jawaban itu, kemungkinan itu salah ya. Oke. Sekarang kita akan coba latihan. Nanti untuk 4 soal ini, silahkan teman-teman bisa berpartisipasi ya dengan menjawab ya. With the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Oke,
Ada yang mungkin bisa mengetik transkripnya, tadi yang second speaker dia bilang apa? Atau walaupun tidak lengkap, tidak apa-apa, intinya apa gitu? Dalam bahasa Inggris mungkin ya. Coba, yang kedua tadi ngomong apa? Sekali lagi mungkin ya. Oh, oke, udah ada yang bisa ya. It tastes bitter ya. It tastes bitter. Nah, terus feeling bitter, ada yang feeling bitter, yang lain bagaimana? Oke, katakanlah kita nggak mendengar kata-kata yang spesifik, dia bilang apa ya. Tapi kita tahu minimal kita tahu kata bitter. Nah, kalau kita minimal mendengar kata bitter, berarti jangan pilih kata-kata yang dia itu terdengar sama. Nah, kita ada kata better, bitter, sama butter. Nah, kata tiga-tiga ini itu kan terdengarnya sama nih. Nah, kemungkinan besar itu bukan jawabannya, karena dia tidak dalam bentuk sinonim. Dan karena dia itu biasanya distraksi untuk beginner listener yang hanya fokus ke dalam satu atau dua kata. Kalau kita dengarkan sekali lagi, sebenarnya yang dia bicarakan tuh ini. What does the man mean? Sorry. Number 1. Are you enjoying your coffee? Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. It tastes extremely bitter this morning. Coba interpretasikan. Kalau ada kopi, rasanya ekstrim pahitnya. Itu berarti apa tuh kopinya? Langsung pilih jawabannya yang mana? Silahkan boleh tik. Ya, nggak enak ya. Nah, nggak enak berarti jawabannya adalah yang C gitu kan. Nah, kita lihat kalau kita merasa, oh bitter. Nah, itu malah salah gitu. Karena kan tidak diinterpretasikan oleh kita. Kita hanya mengandalkan proses menyerap kata-kata dari listening. Padahal prosesnya itu tadi ya, dengarkan, interpretasikan, cari sinonimnya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita coba untuk yang nomor 2, 3, dan 4. Langsung dijawab ya, jawabannya apa. What does the man mean? Half each. Siap-siap Number nomor 2. nomor 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. Oke. What does the man mean? Apa yang tadi benar-benar terdengar? Coba boleh ada yang tik. Tadi mendengarnya apa? Durasinya, oke. Silahkan durasinya, mungkin ada yang bisa lebih spesifik. Kata-katanya tadi apa ngomongnya? Twice a week, oke, good. Twice a week, an hour and a half, oke. Kelasnya 2 kali seminggu per meeting 1,5 jam, oke. Twice a week in an hour and a half, good ya. Kalau gitu kita lihat ada kata twice a week in an hour and a half ya. Kalau gitu jawabannya yang mana? Oke. Ada yang B, ada yang D, silahkan mungkin yang lain. Ini sudah dibantu dari chatnya. Ada yang A juga. Ada yang D, ada yang B. Oke, beragam ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, dia bilangnya kan gini. Ini benar ya, ketika ada yang bilang twice a week for an hour and a half. Seminggu 2 kali, 1 kalinya 1,5 jam. Kalau kita pilih yang A, ini bilang dia dua kelas ya. 2 kelas, berarti ada 2 kelas berbeda. Yang dia itu an hour and a half gitu kan ya. Nah, itu kan beda ya. Yang ditanyakan 1 kelas kan. Nah, kalau kita pilih yang D, dia tuh 2 kali seminggu, tapi meetingnya an hour. Sejam kayak gitu kan ya. Berarti nggak masuk kan? Karena kan yang benar itu adalah seminggu 2 kali 1,5 jam. Kalau 1,5 kali 2, berarti jawabannya adalah yang B. The class meets 3 hours per week kayak gitu kan ya. Nah, kalau tadi kita dengar kata yang spesifik ya, hour and a half, hour a week gitu kan ya, atau 2 times ya, twice itu 2 times kan, justru kita akan terjebak kayak gitu. Kenapa? Karena di situ tidak ada proses interpretasi dan sinonim gitu. Itu hanya mengcopy apa yang didengar menjadi
opsi kayak gitu kan ya. Sekali lagi, kalau ini terasa mudah seperti matematika harus curiga, kok ini gampang banget ya, jangan-jangan saya yang salah kayak gitu kan ya. Jadi harus processing-nya itu ada interpretasi yang berbeda. Tapi emergency-nya adalah kalau kata-kata itu persis sama dengan apa yang kita dengar, kemungkinan itu bukan jawabannya. Kalau mau nebak, jangan tebak yang similar sounds. Lalu mungkin ini terakhir ya, untuk part listening. Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Oke, silakan mungkin langsung jawabannya mau yang mana ini? Ada yang B, ada yang D, ada yang B, D. Oke, B. Oke, wah, oke, ada yang B lagi. Kebanyakan B, ada yang D. Oke, remember sinonim ya. Don't choose similar sound. Tadi kan ada flight ya. Coba perhatikan kata-kata di B itu apa sih? The apa? Baca dengan secara seksama, dengan tenang. Itu bukan the flight, tapi the fight. Jadi itu bukan penerbangan, tapi pertarungan. Nah, ini kan pertarungan kan? Nah, ini jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Karena apa? Dia bilangnya seperti ini. I'm tired of just sitting here. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. I'm sure that the flight will depart within a few minutes ya. Dia bilangnya will, berarti yang A salah. Kenapa? Karena kalau yang ini berarti pesawatnya udah berangkat. Padahal kan kata will itu akan, berarti belum. Yang B salah, karena itu bukan flight, tapi fight ya. Kita nggak berbicara soal pertarungan kayak gitu. Yang C salah, itu bukan frightened tapi tired nunggu gitu kan ya. Nah, jadi suaranya sama tapi artinya ternyata beda gitu kan. Yang betul adalah yang D. Flight itu sinonimnya adalah plane, will depart itu sinonimnya adalah take off. Gitu. Jadi secara makna justru yang D yang paling sama, walaupun sekali lagi bentuknya itu paling beda. Oke, jadi itu ya untuk untuk bagian TOEFL listening part A. Ini ada 30 dan secara proses itu akan mirip-mirip ya. Walaupun akan ada beberapa bagian yang membutuhkan pengetahuan grammar gitu kan ya. Nah, tapi intinya adalah kita pahami konteksnya apa, fokus ke second speaker, interpretasikan apa yang second speaker itu bilang, lalu cari sinonimnya. Jangan pilih jawaban yang persis sama secara suara kayak gitu. Karena dia akan di-convert menjadi sinonim seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, takutnya lupa silahkan diketik aja di chatnya dulu ya. Mungkin nanti oleh moderator akan dibantu untuk diingatkan di akhir sesi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke IELTS. Dan IELTS is very much different ya from TOEFL. There are a lot of formats ya of the questions. And there are a lot of like rules that we have to follow ya. Nah, jadi untuk IELTS itu ini ya, format pertanyaannya tidak hanya multiple choice, tapi tadi ini sebutnya completion ya, isian singkat. Ini juga completion dan juga matching ya, labeling atau matching. Nah ini matching ya, jadi informasi ini tentang apa, informasi ini tentang apa juga. Nah cara strategi, sebenarnya listening itu tadi ya, karena dia meminta kita untuk siap, membantu kita untuk siap menghadapi kehidupan sehari-hari, apa yang digambarkan juga akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengerti konteksnya gitu, membayangkan konteksnya gitu. Misalkan ini ada konteks Preston Park Run gitu ya. Ini kalau di kita tuh berarti semacam jalan santai ya, atau color run gitu ya, yang 5K, 10K yang enggak sama sekali bukan maraton ya, mini run ya gitu kan. Nah, kita bayangkan nih ada park run. Harinya adalah Saturday dan di sini ada pertanyaan time of start-nya. Ini akan ditanya kapan mulainya. Nah,
kira-kira kalau misalkan ada lomba lari nih ya, walaupun di luar negeri katakanlah dengan beda musim, kira-kira dia akan dimulai jam berapa nih? Kita berbicara normsnya nih. Kemungkinan. Pagi ya, oke. Kemungkinan besar akan pagi, nggak akan siang-siang. Berarti pagi itu antara, jam 9 sampai 10 pagi kan, itu standarnya jam segitu. Jam 6 atau jam 7 kepagian, jam 12 udah kesiangan, udah terlalu panas kayak gitu kan ya. Nah, jadi 9-10 lah kayak gitu kan ya. Itu secara norms. Sekarang secara grammar, kalau kita mau berbicara soal jam, itu akan ada satuan apa? Pasti akan ada angka, selain angka, di belakangnya ada AM, PM, good gitu kan ya. Kenapa itu penting? Karena kalau angka saja itu nggak jelas gitu, 2, 3, 4, 5 gitu, itu nggak jelas kayak gitu. Makanya kita harus tahu grammar yang mengikutinya apa. Karena nomor 3, length of run, itu akan berhubungan dengan angka juga, tapi dia itu akan beda satuannya. Satuannya apa nih kira-kira? Kalau length of run, dan dia itu park run ya, dia akan menggunakan satuan adalah kilometers ya, jadi bukan AM, PM lagi. Okay, so numbers speak only within context gitu. Like 3, 4, 5 might mean nothing ya if there is no measurement. Oke, nah lalu kita gunakan lagi logics ya gitu. Sekarang zaman sekarang kan udah serba canggih ya. Kira-kira nih ya, kalau mau daftar ke park run ini, cara terbaiknya apa nih untuk nomor 5? Kemungkinannya. Kalau mau daftar, teman-teman daftar di sini itu menggunakan apa gitu? Online, oke, good ya. Nah, QR code, website, online, oke, good ya. Nah, kalau kita udah bisa punya bayangan dalam konteks ini, discourse ini, kata-kata apa aja yang akan muncul, itu akan lebih mudah menarrow down-nya kayak gitu. Kalau secara grammar kita udah bisa nebak ini jawabannya dalam bentuk apa, itu akan lebih mudah. Dan itu akan sangat membantu kita dalam urusan tracking the question number. Say, saya menyebut, ada di listening, kita menyebutkan kata 7 kilometers. Kira-kira itu udah nomor berapa? Kalau ada kata 7 kilometers. Oke, jelas itu nomor 3 ya. Kalau misalkan itu udah keluar dan kita masih nunggu nomor 1 dan 2, berarti nomor 1 dan 2 itu diikhlaskan aja. Kita cut loss gitu dengan legowo, dengan let it go gitu ya. Karena kalau kita makin dipikirin, nomor 3 kelewat, nomor 4 itu belum siap, akhirnya lebih banyak lagi yang salah gitu kan ya. But the point is you have to be able to track the questions by knowing what category ya should exist there. And also the synonym ya of the length of run. Nanti kata length of run itu tidak akan spesifik disebutkan persis sama dengan teksnya. Pasti di konversasinya akan beda kayak gitu. Nah, terakhir perhatikan ini, no more than 2 words or a number. Jadi jawaban ini tuh maksimal 2 kata atau angka. Kalau misalkan saya tulis gini, kalau saya tulis one beautiful cafe misalkan. Untuk nomor 1, one beautiful cafe. Itu betul atau salah? Ini saya nggak bisa annotate ya, annotate ya, jadi saya sebutkan aja. Oke, one beautiful cafe itu masih betul. One number beautiful cafe itu 2 kata kan? Jadi masih bisa kayak gitu. Nah, beautiful cafe kan 2 kata, itu masih masuk. And or a number itu berarti boleh tambah angkanya atau angkanya saja maksudnya itu kayak gitu. Tapi kalau saya bilang a beautiful cafe, correct or wrong kalau saya tulis a beautiful cafe? Nah, yang ini baru wrong karena walaupun artinya sama 1 ya, itu dia itu bukan huruf, bukan angka tapi huruf gitu kan, kata gitu kan ya. Jadi itu salah, itu dihitungnya 3 kata.
Terakhir, kalau saya tulis 10,000 beautiful cafe, correct or in? Nah, yang ini juga masih correct kayak gitu. 10,000 itu kan dihitungnya number. Mau 1 miliar pun itu dihitungnya number gitu, satu number kayak gitu. Ditulisnya mau dalam bentuk huruf pun tidak apa-apa. Tapi ya buat apa kita nulis 10,000 dalam bentuk huruf, kita lebih efektif dalam 10.000 gitu. Jadi penulisan number itu tidak masalah. Kalau misalkan kita mau ini ya, kita mau pakai angka atau pakai huruf itu tidak masalah. Cuman kalau angkanya 1537 itu kan repot ya kalau kita tuliskan dengan huruf gitu ya. Udah jadi pakai angka aja kayak gitu kan ya. So ini kalau misalkan ini dilakukan, misalkan kita misalkan nulisnya adalah a beautiful cafe. Secara niat udah benar gitu, tapi secara format salah itu tetap disalahkan. Bahkan ketika kita bilang in front of the cafes ya, pakai s ya, bukan hanya cafe satu misalkan. Nah itu dia ini ya dianggap salah, karena kan plural sama singular itu sangat jauh beda. I have a girlfriend sama I have girlfriends itu bedanya ditampar atau enggak gitu kan ya. Kalau girlfriends berarti kan banyak kan, berarti you are playboy or playgirl kayak gitu kan ya. Tapi itu kan berarti loyal gitu kan, cuma satu kayak gitu kan ya. Nah, that's how a big different s ya can give gitu ya. So it counts in IELTS too ya. Okay, so that's like the explanation. Let's have the practice direct right away ya. So, oh hang on a second. Yeah, you can in IELTS you can have 30 seconds ya to look at the questions. Jadi ini bisa dilihat dulu pertanyaannya, lalu ditebak kira-kira dia akan apa yang dibahas kayak gitu. Nah, we'll play the audio. Tadi saya sudah keluarkan tapi malah di exit. Recording 39. You will hear a telephone conversation to 6. Smith speaking. Okay. Good morning, Dave Smith speaking. Hi, could I speak to the organizer of the Preston Park Run? Yes, that's me. Great. I was talking to some friends of mine about the run, and they suggested I contact you to get some more details. Sure. What would you like to know? Well, they said it takes place every Saturday. Is that right? Yes, it does. Okay, great. Do you know where the park is? Oh, yes, I've been there before, but it's quite big and I'm not sure where to go. Oke, nah itu kan tadi udah Saturday ya, berarti udah kelewat. Jadi itu tuh bisa jadi bantuan untuk kita memastikan bahwa nomor 1 belum dimulai. Nah, ini kan sekarang udah ditanya, do you know the park is ya? Berarti itu akan berhubungan dengan lokasi gitu. Jadi kemungkinan kalau ada in front of the, itu lokasi juga, jawaban nomor 1 akan segera muncul. Well, there's a circular track that goes right around the park. The run starts at the cafe. Nah kan, the run starts at the, apa tuh tadi? Oke, good, cafe ya, betul. Nah, tapi kalau F-nya 2 itu, E-nya 2, itu disalahkan ya, walaupun kita niatnya baik itu sama kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar spesifik. Nah, the run start ya, kita lihat the run start itu kan beda ya bentuknya dengan start of the run gitu kan ya. Tapi kan secara makna sama gitu. So we have to know a lot of synonyms and paraphrase to make sure that we can track the position ya of our listening kayak gitu ya. Jadi nomor 1 jawabannya cafe ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan putarkan terus ya sampai akhir, sampai nomor 6. Jadi nanti kita diskusinya di akhir. Tapi nanti begini. Kita tahu yang nomor 2 itu akan berhubungan dengan waktu. Tapi kata waktu itu tidak akan hanya satu-satunya yang muncul. Tapi dia akan ada beberapa gitu. Minimal 2, bahkan bisa sampai 3. Length of run juga nanti akan ada beberapa yang muncul kayak gitu kan ya. Cost of run juga nanti akan ada beberapa kata yang muncul. Kita harus tahu apa yang
jadi keterangannya dari angka tersebut kayak gitu. Nah, keterangan yang betul itu adalah yang jadi jawabannya. Oke, siap-siap ya. There you go. Goes past the tennis courts, then twice around the lake, and finishes back where it started. Okay. And what time is the run? Well, the actual run begins at 9 a.m., but the runners start arriving at about 8:45. Okay. So I need to get up early Saturday morning then. And how long is the run? Well, it used to be 3 kilometres, but most people wanted to do a bit more than that, so we lengthened it to 5 kilometres. We now go round the lake twice, and that adds an extra 2 kilometres. Right. Not sure I've ever run that far, so I'd better start doing a bit of training. That's a good idea. But it's not a race, it's really just for fun. And the best thing would be to take it easy the first few times you do it, and then see if you can gradually improve your time. Is the run timed then? How do I know how well I've done? When you cross the finish line, you'll be given a barcode, and you take this to one of the run volunteers who will scan it. Then you can get your time online when you go home. Oh, I see. You collect all the results. Exactly. I see. That's great. So, how do I register? Well, there are several ways. I could take your details over the phone, but it's much easier if you do it using the website. Okay, good. I think that's probably all I need to know for now. Oh yes, does it cost anything to register, or do you collect money each week? Well, it doesn't cost anything to register, but we do charge for the run. In fact, we have just increased the charge to £1.50. It used to be £1, but because we were making a bit of a loss, we have had to increase it by 50p. Okay, thanks. I think I have enough information on taking part in the run. Yeah, you can type the answer for number 2 in the chat box. Okay, ada 9 a.m. Okay, ada 8:45, 9 a.m. 5 kilometer. Oke, itu dia. Yang number 2 itu ada 2 pilihan. Ada 9 a.m. sama 8:45 ya. Kalau tadi kita mendengarkan ya. Dan saya lihat di opsinya di jawaban juga rata-rata antara 2 itu gitu kan ya. Nah, kalau kita nggak tahu keterangannya tadi apa, kalau tahu keterangannya langsung bisa dijawab ya. Tapi kalau kita nggak tahu keterangannya apa, kita coba gunakan common sense. Kalau larinya mulai 8.45, sementara kita ada angka 9, itu kira-kira jam 9 tuh ngapain? Setelah 15 menit orang lari itu ngapain kayak gitu? Foto bareng kah? Atau ambil minum kah? Atau apa kayak gitu kan ya? Nah, kemungkinannya kan kecil ya. Jadi setelah lari 15 menit itu ada acara lain di jam 9 ya. Tapi yang lebih mungkin kan adalah jam 9 tuh mulai larinya. Karena waktunya pas. 8.45 itu adalah ngumpulnya kayak gitu kan ya. Nah kan tadi start ngumpul kan. Jadi yang nomor 2 itu adalah 9 a.m. Nomor 3 itu ada pilihannya sebenarnya ada 3 kan. Ada 3, ada 5, dan ada 2 kayak gitu kan ya. Nah, ada tadi yang jawab 7. Itu kalau dalam IELTS, itu kalau tidak disebutkan, itu bukan jawabannya. Jadi jangan kita ngitung-ngitung sendiri gitu. 3 tambah 5 jadi 8, atau tambah 2 jadi 10 gitu. Jangan seperti itu. Pilih hanya jawaban yang benar-benar dia itu ada dalam pembicaraan gitu. Jadi pilihannya cuma 3, 5, sama 2 gitu. Nomor 3, yang 3, kilometer itu adalah used to be ya, berarti udah enggak. Nah, jawabannya itu adalah 5, karena katanya gini, dari 3 saya tambah 2. Gitu. Jadi nomor 3, jawabannya adalah 5. Nah, volunteer scans, sepertinya semua ini udah pada betul ya, barcode ya. Dan selanjutnya adalah website, itu juga udah pada betul. Nah, yang menarik dari nomor 6,
itu justru yang mencoba lengkap salah. Yang ada kata pound-nya, yang menulis kata pound itu salah. Kenapa? Karena kata pound-nya sudah ada di sini. Lihat, itu yang tanda mata uang, itu kan pound sterling gitu. Jadi kalau misalkan, kita nggak akan nulis Rp 20.000. Justru kalau kayak gitu salah kayak gitu kan ya. Makanya harus sangat teliti gitu untuk melihat opsinya kayak gitu kan ya. Waktu saya tinggal 26 menit lagi. Jadi mungkin kita akan lanjut ke ini ya. Tapi saya rasa yang nomor 7 itu menarik ya. Udah, mungkin nanti bisa dipelajari mandiri ya. Ini boleh nanti panitia mau ngasih PowerPoint-nya, silakan ya. Kalau dari saya boleh. Tapi kalau ada kebijakan dari panitia nggak akan dikasih atau gimana itu saya serahkan ke panitia ya. Tapi dari saya sendiri ini boleh dibagikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kemungkinan yang salah ya. Jadi yang kesalahan itu biasanya nggak fokus ya. Karena listening itu dia akan sangat berhubungan dengan fokus ya. Kalau nggak fokus, sebagus apapun listeningnya, mau dalam bahasa Indonesia pun kita pasti nggak akan nangkap poinnya. Yang kedua adalah vocabnya minim, kita nggak tahu sinonim. Nah, yang ketiga, di ITP TOEFL itu kesalahan yang sering muncul itu adalah merasa mendengar jawabannya, padahal jawaban itu bukan yang didengar, tapi yang diinterpretasikan atau disinonimkan. Lalu ada spelling errors ya, kalau dalam IELTS itu kayak tadi ya, misalkan cafe pakai S gitu ya, atau E-nya 2, atau misalkan cafe, misalkan cafe kayak gitu kan ya, padahal bukan. Dan juga tidak review mistake after practicing itu juga jadi sering kesalahan umum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke reading section. Nah, reading section ini dalam TOEFL dan IELTS sebenarnya secara umum sama ya. Readingnya tuh gitu-gitu aja. Bedanya adalah kalau di TOEFL itu jumlahnya 6, di IELTS itu jumlahnya 3. 3 tapi sangat lebih panjang ya. Nah, yang paling membedakan itu adalah jenisnya ya. Seperti listening tadi, di IELTS itu dia ada banyak format ya. Ada matching, ada completion. Tapi kalau di ITP TOEFL itu hanya multiple choice. Kayak gitu. Nah, sekarang saya mau mungkin langsung memberi tips and tricks dan langsung latihan ya. Jadi, untuk soal reading TOEFL, itu ada 3 jenis. Yang pertama sebenarnya intinya adalah yang menanyakan main idea, menanyakan specific sentence, dan menanyakan specific vocabulary. Nah, cara menjawab soal yang berhubungan dengan main idea adalah, ini saya bisa diminta annotate nggak ya? Untuk ini, karena bisa garis bawahi atau dari sini. Oh, ada, di sini. Oke, nah untuk yang main idea, pertama kita baca kalimat pertama tiap paragraf ya. Ini dibaca sampai sini mungkin. Kita baca sampai sini. Kita baca sampai sini. Kita baca sampai sini ya. Sampai kurang. Nah, setelah itu kita coba lihat irisan dari topiknya di setiap kalimat pertama tiap paragraf. Kenapa kalimat pertama tiap paragraf? Karena yang namanya reading akademik itu biasanya deduktif. Ide awal, ide penting itu ada di awal. Jadi sisanya itu sebenarnya adalah details. Kalau kita menulis akademik tapi kita itu gagasan pentingnya di akhir, itu bukan akademik kayak gitu. Dan nanti di bagian writing-nya juga sama. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini kan dia berbicara soal definisi alga, bentuk alga, dan dia itu intinya bisa fotosintesis ya. Di sini ada warna, nama ilmiah, tempat tumbuh. Warna, nama ilmiah, tempat tumbuh. Warna, nama ilmiah, tempat tumbuh. Warna, nama ilmiah, tempat tumbuh ya. Nah, kalau gitu, oke. Kalau gitu,
kita coba lihat nih, apa sih yang semuanya itu dia cakup kayak gitu. Opsi yang salah adalah opsi yang terlalu spesifik sehingga tidak bisa merangkum keseluruhan paragraf. Misalkan seperti ini. Ini ada nih, color ada nggak sih? Color ada kan? Red, brown, green, blue. Kita tidak bisa menyangkal bahwa faktanya ini ada. Tapi ini jawabannya bukan. Kalau bukan, kenapa? Ada yang mau share? Kira-kira ini kenapa? Oke, good. Hanya mencakup warna. Padahal kalau kita lihat polanya, ini ada nama ilmiah, ada tempat tumbuh. Ada nama ilmiah, ada tempat tumbuh. Ada nama ilmiah, ada tempat tumbuh. Ada nama ilmiah, ada tempat tumbuh, kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih untuk nomor 1 ini? Ya, jelas yang B ya. Nah, oke, ada yang jawab D juga ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Ini mungkin yang D itu mirip-mirip ya. Ada clarify, ada classification. Gitu. Nah, yang C salah lagi ya. Yang C salah. Karena apa? Karena terlalu spesifik. Karena dia terlalu spesifik kan. Jadi, sekali lagi, kalau untuk main idea, jangan pilih jawaban yang terlalu spesifik. Kalau kita yakin saya menemukan kata-kata itu di teks ya, itu harus dipikirkan. Kalau menemukan itu mudah, itu berarti sangat spesifik kayak gitu kan ya. Jadi tidak membutuhkan proses berpikir untuk mengetahui intinya ini apa kayak gitu. Jadi yang C juga salah. Nah, sekarang antara B sama D, biasanya akan ada opsi yang distractor 1 kayak gitu kan ya. Nah, kalau kita melihat warna, nama ilmiah, dan tempat, nah itu kan berarti adalah sebuah nomenklatur ya, sebuah kriteria kayak gitu kan ya. Nah, kriteria itu kan berarti lebih masuk ke klasifikasi daripada klarifikasi kayak gitu kan ya. Dan ini adalah appearance. Appearance itu kan sebenarnya lebih dekat dengan warna gitu. Sementara kalau kalau tempat itu tidak dicakup oleh appearance ini gitu. Jadi sekali lagi baca kalimat pertama tiap paragraf, temukan irisannya. Jawaban itu biasanya diparafrase dan tidak terlalu spesifik. Nah, selanjutnya untuk yang jenis sentence atau stated details, yang harus kita lakukan adalah cari kata kuncinya. Pertanyaannya adalah are, berarti sebuah deskripsi. Temukan ini di teks, ada yang bisa bantu? Untuk yang Afrika ini bisa ditemukan di mana? Di baris keberapa? Ini ada keterangan barisnya. Oke, line 7, paragraf 2. Oke, good. 5, 6, 7, mungkin 8 ya. Nah, kan kita menemukan kata Afrika ya. Lalu remnants itu adalah remains ya. Nah, kita baca sekitar sini berarti untuk mencari keterangan tentang remains yang ada di Afrika. Remains-nya tuh katanya itu adalah 3.4 billion years. 3,4 miliar tahun. Kita cari sinonimnya, 3,4 miliar tahun. Apa nih yang paling pas untuk nomor 5? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C ya, extremely old ya. Miliaran tahun itu kan berarti sangat-sangat tua kayak gitu kan. Oke. Jadi seperti itu ya, secara umum untuk menjawab Oke, 14.30 nih. We still have like 30 minutes. That should be sufficient ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal vocabulary. Ini adalah soal yang sebenarnya foundation dari reading kayak gitu. Reading itu sebenarnya kalau tidak berbicara strategi adalah understanding 70 to 80% of vocabulary. Even if you don't attend any TOEFL or IELTS courses ya, if you could understand 80% of the vocabulary in the text, then you will be able to answer the questions. Jadi selama minimal 80% itu bisa dipahami, sebenarnya itu bisa kita bisa
menjawab soal reading gitu, walaupun kita nggak familiar dengan formatnya kayak gitu. Nah, tapi vocabulary itu yang sebenarnya pertama kali harus dilakukan adalah banyak baca, banyak nonton, biar banyak gitu. Tapi ada strategi nih untuk menghafal vocabulary, yaitu dengan tahu word parts atau asal-usul kata atau imbuhan. Misalkan kayak gini. Kita ada kata miss ya. Atau ada kata ini deh, yang agak susah mungkin kata sub ya. Kata sub. Sub itu artinya adalah di bawah. Kalau ada kata submarine, itu kan artinya kapal selam, dia ada di bawah. Kalau ada kata subdivision, artinya apa tuh? Subdivision? What is subdivision mean? In bahasa Indonesia is okay ya. Divisi yang ada di bawahnya. Kalau ada kata subcontract, berarti adalah orang yang ada di bawah kontraknya kan ya. Nah itu artinya sub kayak gitu. Nah, berarti sub itu semua yang artinya sub ya, kayak subway, submarine, ada subordinate yang artinya bawahan, ada subtitle yang artinya judul di bawah, lalu ada subdivision yang ada divisi di bawah, ada subtitle, subcontract yang kontrak di bawah, itu semua artinya di bawah. Nah sekarang saya ada kata-kata ini. Misalkan kita nggak membaca teks ya, subjugation nih. Subjugation itu akan lebih dekat dengan apa? Arti katanya kira-kira nih. Jawabannya apa nih kalau tebak-tebakan berhadiah? Dengan tahu arti kata sub, walaupun nggak tahu jugation apa, itu kita akan tahu bahwa artinya adalah control. Karena tahu bahwa artinya sub itu semua yang sub itu pasti di bawah kayak gitu. Subordinate bawahan yaitu di bawah. Subdivisi itu di bawah divisi besar tuh nanti nurut sama ketua divisinya kayak gitu kan. Nah itu kan subjugation. Dan ini sebenarnya vocabulary itu harapannya kan kita baca konteks ya. Kalau nggak yakin ya kita tinggal konteksnya aja. Di baris 3 ditanyakan adalah subjugation. Ya kan? Subjugation itu berhubungan dengan Spanish Army yang dia itu sebuah quest ya di Kuba, Meksiko, dan Guatemala. Mungkin kalau kita ganti ini jadi Dutch, Belanda, ini ada kata Indonesia, itu orang udah tahu, maksudnya itu kan mengontrol kayak gitu. Karena kan kalau konteks ini sebenarnya kan Spanyol menjajah Amerika Selatan kan, nah jadi kita tahu bahwa mereka adalah take control untuk subjugation itu. Nah terus ada hal lain, misalkan kata deka ya, deka ya, deka itu kan kita udah tahu ya, ada hexa, hepta, okta, bla bla, nona ya, ada deka ya. Deka itu kan berarti 10 kan? Berarti adalah yang di 10-year periods. Nah, contoh lainnya, misalkan ini ada kata spec ya. Spec itu artinya melihat. Spectator artinya adalah penonton. Dalam bahasa Inggris ada sinonim dari kata glasses. Ada yang tahu nggak apa? Dan ini digunakan oleh orang Malaysia. They don't say glasses or kacamata, tapi mereka menggunakan kata ini. Ada nggak? Spectacle ya. Spectacle itu adalah kacamata ya di bahasa Malaysia. Terus kalau kita warna nih, warnanya tuh macam-macam. Itu apa tuh? Ada kata speknya. Nah, itu adalah spektrum. Oke, spektrum warna. Lalu kita ingin berusaha melihat sesuatu ke depan. Misalkan saham nih, kita melakukan bla bla bla, ada kata-kata speknya. Speknya nih untuk saham misalkan. Nah, kayaknya ini untung deh. Nah, itu adalah speculate. Kan? Speculate itu artinya kan mencoba melihat ke depan gitu kan ya. Meramal gitu kan ya. Jadi ada kata-kata yang ada spek itu berarti hubungannya dengan melihat. Nah, sekarang selanjutnya kita punya kata ini, spectacular. Oke, kira-kira artinya apa? Ya, jelas jawabannya adalah yang B, visually exciting. Because the word specs is always associated with seeing gitu kan ya. So it's about visual kayak gitu. So you can like compare one meaning of a word with others ya. So you can like see the patterns kayak gitu.
kita nggak tahu kata reignite misalkan. Kita nggak tahu kata reignite. Tapi kita tahu kalau kata restart, memulai kembali, retake, mengambil kembali, rebuild, membangun kembali, remake, membuat kembali, recharge, mengisi kembali. Berarti reignite, minimal itu ada kata re-nya, artinya adalah sesuatu yang kembali kayak gitu. Reignite itu kan adalah menyalakan kembali kayak gitu. So, like you can guess the meaning by having like other vocabulary in your repository. But the problem is if you don't even understand like what spectrum is, what spectacle is, what spectator is ya, itu akan susah untuk menyebak spectacular gitu. Jadi vocabulary itu dibangun dari vocabulary yang ada sebelumnya gitu. If your vocabulary is 0, then it's hard ya to speak ya. In fact, without grammar, your speaking will be incorrect. Without vocabulary, you cannot speak. For example, ketika saya bilang I am not know, orang-orang tahu maksudnya adalah saya tidak tahu. Tapi itu salah kan? Harusnya I don't know kayak gitu. Tapi kalau vocabulary-nya nggak ada kata I, nggak ada kata know, itu nggak akan bisa menyampaikan maksud sama sekali. So like the foundation of reading and listening are improving your vocabulary. Okay, so next up kita ke reading ke IELTS ya. So selanjutnya ini reading IELTS. Jadi kalau reading IELTS itu saya nggak akan bilang jauh lebih susah, tapi lebih susah gitu ya. Kenapa? Karena dia butuh pemahaman spesifik yang tidak dibantu jawabannya itu dengan memahami opsi kayak gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca pertanyaannya. Yang kedua, kita pindahkan si keywords-nya ke sekitar jawaban, ke sekitar teks ya, karena itu akan sangat membantu untuk tidak membolak-balikan halaman. Nah, kita coba map main idea of each paragraph ya. Nah, ini yang mungkin agak beda ya dengan kebanyakan orang. Kalau saya mengerjakan reading itu biasanya akan mulai dari membaca 1-2 paragraf. Dan urutan menjawabnya itu jangan berdasarkan urutan pertanyaan, tapi berdasarkan urutan paragrafnya. Misalkan, kita punya soal seperti ini. Nah, ini jenis-jenis soalnya ya. Jadi ada yang matching headings, matching information, multiple choice, benar salah atau tidak ada informasinya, dan sebagainya ya, sentence completion. Oke, kita mungkin singkat aja nih. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah garis bawahi kata kuncinya. Lalu ini ya, decline, lalu benefits, infection, industry, temperature, sama significant heights ya. Lalu sini ada the biggest trees, the Northern Australia, Clarks ya. Nama orang dan nama tempat itu akan jadi kata kunci yang bagus karena biasanya jarang diparafrase. Ada Amazon, First Impact, sama Northern America. Nah, untuk yang nomor 1 yang kita harus lakukan adalah membaca paragraf A dan lalu kira-kira di paragraf A ini judulnya, rangkumannya yang paling tepat apa nih? Oke, silahkan saya beri waktu 1 menit ya untuk baca paragraf A, lalu langsung dijawab. Nanti kita langsung diskusikan. Time is yours. Ada yang sudah mau menjawab? Untuk nomor 1 jawabannya apa nih kira-kira nih?
Oke, ada impact of big tree loss, ada yang 6, ada yang 3, wah macam-macam ya. Oke, kalau saya pertama kayak gini. Yang namanya main idea itu akan konsisten dari awal sampai akhir. Kalau di sini kita melihat bahwa kata-katanya adalah important ya, penting, lalu menopang banyak spesies, memberikan shelter, lalu menjadi taman, lalu dia itu menangkap banyak energi, menghasilkan banyak makanan, lalu dia menopang banyak hidup ya, kehidupan hewan. Ini kan positif atau negatif nih kata-katanya? Penting, mendukung, memberi shelter, menjadi taman. Ini kan positif ya. Ini kan positif nih. Karena ini positif, ya udah kita pilih jawaban yang sifatnya juga positif di sini. Kalau sini kan harms, ini negatif. Harm, ini negatif. Support, oke, positif. Loss, ini negatif. Decline, ini negatif ya, walaupun measure ya. Benefits, oke, positif. Pest and infection, negatif. Ini industri, katakanlah ini ada netral ya. Tapi di sini kan kita nggak ada kata industri. Slow, menghambat, ini negatif. Ini enable, ini adalah faktor ya. Ini katakanlah netral gitu. Nah, kalau saya, karena ini positif ya, saya akan pilihnya antara 3 sama 6. Tadi ada jawabannya udah pada bagus ya, 3 dan 6. Nah, tapi ini ya, tapi ini bedanya 3 sama 6. Kalau 3 itu which big trees. Berarti dia bicara big trees yang spesifik. Kalau yang ini big trees-nya dia umum ya, nggak pakai which atau the gitu. Sementara di sini yang kita lihat big trees-nya juga dia umum kan, nggak ada yang spesifik gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 6, bukan nomor 3 kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, kita lihat dulu nih, ada nggak kira-kira untuk nomor 8 sampai 13 jawabannya di sini. Nah, di sini kan minimal kita harus mencari di biggest list dulu di sini kan. Nah, tapi di sini kan nggak ada ya. Oke, sekarang kita mungkin loncat ke nomor 3 ya, nomor C. Silakan boleh dibaca C. Dan juga ini karena saya akan menunjukkan kontras ya dengan paragraf A. Dan juga tentukan dia itu list of headings yang mana. Dan juga ini ya, tentukan apakah ada jawaban untuk nomor 8 sampai 13. Silakan boleh dibaca bagian C selama 1 menit. Bantu sini. Ini lihat, ini ada kata dwindling. Cannot survive. Aggressive. Invading. Fail to take root. Lalu no yang try to replace ya. Disappear. Overrunning ya. Burns, ini semua negatif ya. Berarti nggak mungkin nomor 3 gitu. Atau yang netral gitu, ini negatif kayak gitu. Tapi negatifnya dalam hal apa? Apakah dia deforestation? Apakah dia dalam hal tanaman? Apakah dia dalam hal pest and infections? Ataukah dia dalam hal temperatur? Oke, ada yang menjawab nomor 2? Ya betul, jawabannya adalah nomor 2. Karena ini ada kata other plants. Kita harus bisa membuktikan other plants itu digambarkan dengan apa? Berarti minimal harus ada 2 plants ini kan? Dan betul sekali ada 2 plants. Ada lantana kamara dan juga satu lagi adalah apa nih? Selain lantana kamara. Untuk memvalidasi bahwa ini adalah other plants plural.
Gamba grass. Good ya. Ini ada gamba grass ya. Berarti itu adalah other plants. Other plants-nya cause harm. Harm-nya tadi sudah disebutkan. Dwindling, cannot survive, invading, dan seterusnya. Nah, jangan dulu masuk ke nomor 4. Sebenarnya ada nomor 4 ya. Sebelum kita yakin bahwa 8 sampai 13 itu tidak ada juga jawabannya. Ada nggak nomor antara 8 sampai 13? Jawabannya. Walaupun belum tahu jawabannya, minimal tahu kata kuncinya. Kita tahu ada kata Northern Australia. Berarti sini Northern Australia, hapus ya. Kita tahu ini ada gamba grass. Berarti ini gamba grass, hapus. Apa sinonim dari kata some trees? Oke, some trees di sini adalah native savanna woodlands. Oke. Lalu kita cari ada kata die. Mati. Ada nggak kata-kata yang menunjukkan kematian? Burn. That was close. Selain burn. Overrunning. That was close. Mortality. Good ya. Mortality. Nah, mortality. Nah, kalau disappear nggak bisa. Karena ini udah beda topik ya. Disappear itu yang lantana kamera. Ini kan across much, itu Northern Australia, itu udah topik yang baru di sini. Nah, mortality ya. Lalu, made worse. Itu adalah catastrophic ya. Because-nya tetap close ya. Nah, lalu the grass, itu adalah gamba grass kan, berarti udah dihapus juga. Nah, ada kata because of di sini. Secara grammar, because of itu diikuti oleh apa? Adjective, noun, atau verb? Oleh apa nih? Adjective, verb, yang lain, noun. Bagaimana nih? Noun. Ya, betul. Of itu diikuti oleh noun. Jadi jawabannya di sini adalah cari noun yang bisa menyebabkan kematian yang belum dicoret. Pilihannya adalah Afrika kan nounnya tuh. Lalu ada super hot fires. Kira-kira yang mana nih yang menyebabkan kematian? Afrika atau super hot fires? Yang jadi jawabannya. Oke, super hot fires. Oke. Good ya. Jadi jawabannya adalah super hot fires. Ingat, harus spesifik, persis sama. Kalau nggak ada S-nya salah. Karena di sini ada S-nya. Jadi kalau super hot fire aja salah. Yang kedua, ini kan mintanya no more than 2 words. Kalau tidak ada strip seperti ini, itu salah juga. Karena dianggap 3 kata super hot fires-nya tuh. Tapi kalau super strip hot fires, itu dianggap betul. Karena si super hot-nya dihitung 1 kata. Jadi jawaban yang betul adalah super hot fires. Harus seperti itu. Harus ada seperti yang saya tulis di chat. Kalau tidak seperti itu salah. Oke, nah ini adalah kesalahan yang sering terjadi juga dalam IELTS reading kayak gitu kan. Jadi kita tuh udah tahu jawabannya, tapi nggak teliti untuk penulisannya. Oke, so itu sih saya rasa untuk reading. Dan ini ya, common mistake-nya adalah nggak fokus, terbatas, salah penulisan ya, dan ini yang sangat fatal ya. Jadi nanti kalau di paper base ya terutama, itu nanti akan diberikan lembar jawaban dan lembar soal. Paling enak tuh kita mengerjakan di lembar soal dulu, dicoret-coret kayak gitu. Tapi itu jawaban tidak dihitung, kecuali pindah ke lembar jawaban. Jadi banyak atau adalah yang ya itu waktunya sudah habis, tapi nggak sempat memindahkan ke lembar jawaban. Dan akhirnya jawabannya dianggap 0, atau mungkin hanya sebagian yang dia bisa sempat pindahkan. Karena kalau sudah habis, waktunya langsung diambil kayak gitu. Listening, tadi ada waktu transfer selama kurang lebih 10 menit ya, kalau tidak salah ya. 10 menit untuk transfer jawaban. Tapi kalau reading itu tidak ada. Jadi untuk reading, langsung dipindahkan ke lembar jawaban ya, si jawabannya. Oke. So, ini waktunya berapa menit lagi ya? Saya belum lihat jam. Ini 2:19. 10 menit lagi mungkin saya akan bahas secara singkat ya untuk writing dan speaking ya. Writing itu tidak mungkin untuk dibahas 10 menit karena bahkan
saya mengajar writing itu minimal ya 40 jam ya untuk yang dari dasar kayak gitu kan. Jadi kalau untuk tips and triknya itu writing itu sebenarnya nggak ini ya, nggak bisa disiapkan secara singkat ya. Jadi ini perbedaannya, kalau writing ITV TOEFL itu dia indirect, jadi dia multiple choice. Tapi kalau di IELTS itu dia langsung menulis. Dan ini seperti ini untuk yang ITV TOEFL. Ada yang seperti ini, beri yang ABC ini, part A itu mencari jawaban yang benar, part B itu error correction atau mencari jawaban yang salah. Jadi ada yang digaris bawahi, ini cari aja kira-kira yang jawabannya salah yang mana. Nah, selanjutnya ini ya untuk yang writing, ini ada task 1 dan task 2. Task 1 itu dia interpretasi data. Ini data-data yang bisa kita interpretasikan ya. Dan yang di task 1, jangan kita memberikan opini pribadi. Misalkan kita lihat nih, fish and chips asalnya paling tinggi 75, lalu di 2000 dia paling rendah kayak gitu kan ya. Jangan sampai kita nulis di essay, nah fish and chips itu di tahun 2000 lebih rendah karena dia itu kalah saing dengan McD misalkan kayak gitu kan. Yang mana dia itu lebih enak kan. Itu kan nggak ada datanya seperti itu. So you are not allowed to give some interpretation ya, or to give some opinions on this matter kayak gitu. Bisa increase in sales ya, because the flavor is more varied kayak gitu kan ya. Nggak bisa kayak gitu, karena nggak ada datanya di sini. Kita berbicara sesuai data aja. Cara terbaik untuk latihannya adalah ini, kita harus baca ya, banyak baca, lalu banyak mendengarkan, itu jadi input ya. Grammar diperbaiki dan yang ini harus ada tutors ya. Karena susah untuk menentukan tulisan kita bagus atau enggak tanpa dibaca orang. Kadang kita merasa tulisan kita tuh udah bagus kayak gitu, udah dimengerti, padahal orang yang baca enggak. Dan yang penting lagi adalah study from the models. Kita baca tulisan yang bagus seperti apa dan ikuti minimal formatnya gitu. Bahasa itu bisa di mix and match dari berbagai models gitu. Sama ya untuk speaking writing yang part 2. Ini ya, untuk part 2 ini dia harus membaca model, belajar grammar, dan juga banyak baca. Dan di sini kebalikan dari yang part 1, ini harus beropini. Nah, di sini kita harus bilang kita setuju atau enggak, dan menurut kita ini bagus atau enggak. Seperti itu. Oke. Dan lalu untuk speak, ini yang sering kesalahan ya. Jadi kalau IELTS itu namanya academic test ya. Yang namanya akademisi itu beda dengan kehidupan sehari-hari. IELTS itu ada general dan ada academic. General itu akan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan pekerjaan. Readingnya pun itu akan membaca job vacancy, membaca poster, membaca notice gitu ya, yang akan ditemukan di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau akademik itu adalah membaca jurnal, membaca artikel ilmiah gitu kan, yang memang ada di dunia akademik kayak gitu. Nah untuk writing-nya pun sama dengan speaking-nya gitu. Academician itu tidak akan tidak akan bisa bicara atau menulis tanpa membaca sebelumnya gitu. Bayangkan kita presentasi di kelas, gak mungkin kita bisa ngomong apa yang ada di bab sebuah buku tanpa membaca bab sebuah buku tersebut kayak gitu. Nah sama untuk writing IELTS dan juga speaking IELTS, itu harapannya adalah kita baca dan mendengarkan dulu gitu sebelum bisa ngomong, karena topiknya bukan topik yang familiar dan bisa dipikirkan secara logika kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini terus itu sih ya untuk yang speaking, untuk writing ya. Terakhir speaking. Speaking itu dibagi ke dalam 3 bagian, nanti akan berbicara selama 15 menit. Speaking itu pertama akan bertanya soal kehidupan sehari-hari ya. Lalu itu akan diberi waktu untuk presentasi selama 2 menit ya, atau 1-2 menit, dan ada persiapan 1 menit. Lalu yang ketiga itu akan ada diskusi yang lebih mendalam ya, tentang topik-topik tertentu.
Jadi sekali lagi keluar kampus, misalkan ya, masuk ke perpustakaan, diskusi sama orang, lalu akhirnya kita presentasi sendiri atau diskusi dengan dosen ya tentang proyek kita. Ini pertanyaan speaking part 1 ya, misalkan where is your home, what is your favorite room, who do you stay with ya, do you live in a house or flat, dan sebagainya ya. Dan ini yang kedua, ini tentang presentation. Kita nanti diberi waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban ini. Nanti kita diberi waktu juga 1-2 menit untuk menjawabnya tanpa interupsi. Kalau yang sebelumnya itu bisa dipotong kalau lebih panjangan, atau mau ada pertanyaan lain. Nah, kalau yang ini kita bebas ngomong. Misalkan, well, I would like to talk about the best shopping experience that I had recently. And it was when I bought the new PlayStation 5, the latest PlayStation series ya. And I bought it in the official store in Jakarta, the capital city of Indonesia. So I went there with my friends. We drove for 3 hours because we live quite far from the capital. And we were there quite early, but we saw some lines yeah, waiting for the stores to open. When the stores just opened, people rushed in to be the first persons to get the PlayStation 5 that just released yesterday. My friend and I were about like 10 minutes late, I guess, to be the first person to come, but we struggled to get at least one PlayStation 5, so we could like be the first 100% to try it. Yeah, it was fun because I have never thought of shopping as a competition, because for me, shopping is when you have money and you have intention. But here now everyone have like budget for it, and everyone wants to be the first. Nah, itu kan nggak tanpa diganggu kayak gitu kan ya, kayak cerita kayak gitu kan. Nah, ini ya untuk yang part 2. Part 3 itu adalah tentang yang spesifik ya. Ini misalkan pertanyaannya adalah seperti ini, yang jarang kan kita sehari-hari ketemu teman, gimana nih efek negatif selebriti terhadap anak muda gitu. Jarang kan kita ngomong kayak gitu. Biasanya ini diomongin di kelas, di diskusi terpumpun, dan diskusi yang sangat serius ya di kelas kayak gitu kan ya. Nah, oke. Jeda speaking berpengaruh atau tidak? Saya rasa sih asalkan itu natural nggak apa-apa sih. Kayak even in bahasa Indonesia we need time to think. But if it is too long ya, and if it's too frequent, then it's not good ya. So speak as natural as possible kayak gitu. Oke, ini ada waktu 2 menit. Saya akan tanya satu pertanyaan. Silahkan 1 orang atau 2 orang ada yang mau jawab atau enggak ya. Do celebrities bring negative effect to the youth? Oke, ada yang mau coba open mic and speak? Do celebrities bring negative effect to the youth? Oke, ada yang mau coba? I'm quite confident with my speaking ya. I got 8.5 for this ya. And it's not to boast ya, but it's to show ya that even when your pronunciation is not too native ya, as long as your ideas are relevant and well organized, then you can get high score ya. My English is so Sundanese ya. Like there are a lot of senior high school students who can speak like even more fluently than me ya, and also with like close pronunciation with native speakers. But I guess that I still can get high score because of the relevant and well organized answers ya. So when you want to answer questions in part 3, you have to answer it like you organize a writing. Like for example, you can say, well, I guess that it depends on the celebrities, yeah, because there are a lot of like celebrities for certain people or certain markets. But in general, some celebrities only look for fame, and it brings negative effect to the youth because of first, they can
do anything to make sure that they are still acknowledged among the fans. For example, when they fail to do the mainstream ways they show their talents, they might look for sensation by having some scandals or by having some viral negative videos, which somehow is much more effective to attract the attention of people. Second, I guess that celebrities are not educators. So they might show something to students or to children or to young people, but they might not think of the pedagogical effect or psychological effect of the actions. So again, because what they look for basically is maintenance of their popularity gitu. So I believe that those are the possible negative effects brought by the celebrity. Ini jawabannya untuk part 3 ini. Diharapkan lebih banyak kata-kata abstrak lalu dibagi ke dalam beberapa poin kayak gitu biar kita lebih terlihat akademik dan lebih terlihat terstruktur kayak gitu. Okay, I guess the time is up ya. So 2:31, I guess we supposed to finish at 2:50 ya. So I give it back to the moderator. Alright, thank you so much Kak Ihsan for the very thorough explanation. I'm sure ini pasti berguna juga buat teman-teman dan udah banyak banget nih teman-teman yang antusias nanya Kak di Zoom chat ya. Tapi before that mungkin aku akan rangkum sedikit dari penjelasan Kak Ihsan mengenai TOEFL dan IELTS. So tadi Kak Ihsan pertama menjelaskan tentang perbedaan dari TOEFL dan IELTS sendiri. Terus untuk TOEFL-nya juga ada 2 tipe, yaitu ITP dan IBT. Terus tadi Kak Ihsan juga menjelaskan secara detail banget mengenai yang listening section, speaking, writing, dan reading comprehension juga, di mana tips dari Kak Ihsan adalah harus utilize logika, common sense, dan juga cari sinonim kata-kata gitu ya untuk menjawab pertanyaan yang benar. Terus tadi ada juga special notes kalau misalnya di listening task-nya IELTS itu jawabannya itu akan pasti sesuai dengan pembicaraan gitu ya Kak. Oke, dan mungkin aku bisa menyimpulkan bahwa TOEFL dan IELTS ini penting banget karena merefleksikan apa yang akan kita hadapi saat kuliah di luar negeri. So that's why penting untuk teman-teman bisa mendapatkan skor TOEFL dan IELTS yang bagus jika ingin apply untuk mungkin beasiswa atau mungkin kuliah S2 di luar negeri gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang dihimpun. Pertanyaan pertama dari Salva. Siang Kak, izin bertanya, untuk listening dan reading TOEFL IBT, kira-kira kurang lebih apa sama dengan ITP Kak? Kira-kira ada tips and trick untuk belajar TOEFL IBT kah? Terima kasih. Mungkin Kak Ihsan bisa langsung jawab? Oke, ya ini kebetulan saya udah buka ya untuk tampilan ya untuk TOEFL IBT ya. Nanti bisa dinilai sendiri apakah ini lebih susah atau lebih mudah ya. Ini untuk reading. Jadi tampilannya akan seperti ini nanti kalau tes. Dan ini jumlah teksnya. Dan ini ada waktu spesifiknya. Satu teks dikerjakan dalam waktu 20 menit. Ini soalnya seperti ini nanti akan muncul di kiri kanan. Dan yang membedakan adalah di IBT kita harus mengerti semua isinya, karena di akhir akan diminta rangkuman. Jadi di sini ada soal yang merangkum ya, isinya tadi tentang apa aja. Dan ini soalnya nilainya lebih besar 4 poin. IBT itu lebih panjang dan soalnya lebih bervariatif ya, walaupun secara 70-80% dia soalnya mirip ya dengan ITP kayak gitu. Nah, kalau untuk listening itu agak beda ya formatnya. Kalau tadi listening ITP itu conversation singkat di awal, di IBT dia itu langsung langsung lecture. This section. Jadi nanti listen to part of a. What is the lecture mainly about? Jadi kalau di IBT ini akan this section.
Listen to part of a lecture in an American government class. So today I want to go over the main points about what's called the Electoral College. That is the way that presidents are chosen in the United Nah, States. ini sangat panjang. Di IBT wajib mencatat untuk listeningnya. Karena kalau tidak, kita nggak akan tahu tadi dia bilang apa, walaupun listening kita bagus kayak gitu. Karena soal akan muncul belakangan setelah listeningnya. Dia soalnya baru muncul ini. What is the lecture mainly Ada about? waktu 10 menit untuk menjawab soal. Oke. According to the professor, who becomes an elector? Sampai misalkan ada 7 soal. Kan ya. Dan ini ada 3 set ya. Jadi ada yang conversation, panjang conversation-nya, dan juga ada yang discussion. Kuliah, tapi ada tanya jawab kayak gitu kan. Ini kan lebih kompleks lagi. Jadi bisa dilihat ya, ternyata yang IBT lebih susah lagi. Karena memang IBT itu setara dengan IELTS untuk tingkat kesulitan. Nah, tips and tricks-nya sih pasti akan panjang ya kalau jawab tips and tricks secara detailnya. Tapi secara umum begini sih. Untuk semuanya, ITT, IELTS, dan IBT, mereka itu menguji ya tabungan, membaca, dan juga tabungan listening kita gitu. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah membaca dan menonton atau mendengarkan secara rutin setiap hari, sehingga kita punya banyak vocab yang bisa apapun soal yang muncul saat IBT atau ITP itu bisa dipahami kayak gitu. Jadi sebenarnya strategi apapun itu tidak akan berlaku kalau vocabnya minim kayak gitu. Sekarang misalkan pahami kalimat pertama tiap paragraf, kita tahu itu, tapi kita nggak tahu intinya paragraf pertama itu apa gitu dari kalimat pertamanya. Itu akan sangat sulit kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman, Mas Mbak di sini yang mau persiapannya sebenarnya yang benar, yang itu adalah umum ya, adalah ya baca tiap hari, nonton tiap hari. Kalau saya sih menyarankan video-video seperti TEDx ya, atau TED Talks, atau TED Ed, itu bagus ya untuk latihan reading dan juga untuk listening, karena vocab-vocabnya itu sangat-sangat akademik ya, dan mirip dengan topik yang biasa dibicarakan di TOEFL dan IELTS, seperti itu. Oke, mungkin itu ya, Salva. Tadi Kak Ihsan udah menjelaskannya dengan super lengkap. Semoga berguna ya untuk Salva menjawab pertanyaannya. Oke, langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Dea, Kak. Dea sendiri, dia melontarkan 3 pertanyaan. Cuma mungkin aku akan kasih ke Kak Ihsannya satu-satu ya, dari yang pertama dulu. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Dea adalah, Kak, bagaimana ya cara mengenali dan membedakan American dan British vocabularies? Selain menghafal, apakah ada tips yang lain, Kak? Terima kasih. Itu untuk pertanyaan pertamanya. Coba nanti search di YouTube the difference between American and British pronunciation. Kayak gitu, nanti bisa dicari ya. Nanti kalau udah mendengarkan, sebenarnya kita akan lebih peka sih ya perbedaannya apa. Tapi kalau jawaban dari saya sih biasanya, kalau British itu R-nya mati ya. Jadi water, itu dia water. Lalu misalkan, saya agak lupa ya kalau ditanya seperti ini, ada beberapa kosakata yang berbeda juga ya. Kayak misalkan sweater itu dalam American English ya, tapi kalau dalam British English adalah jumper. Jadi ada beberapa kata yang cara vocabnya beda. Tapi yang paling jelas itu kata R ya, water. Lalu misalkan apa lagi ya, car gitu kan. Kalau R di ujung dia akan nggak disebutkan. Gitu. Jadi spesifiknya bisa dicari difference between American and British English. Nanti situ kalau nggak salah sama Australian English juga. Dari kosakata tadi ya, sweater, jumper, lalu ada candies sama sweets, lalu ada juga misalkan kalau British itu ada neighbors itu O ya, colors itu O, tapi kalau American tuh O-nya nggak pakai O, U kayak gitu. Itu aja sih. Oke, itu ya. Mungkin adding on ke Kak Ihsan, memang menurut aku membedakan American dan British vocabularies itu comes with practice ya. Nanti kalau lama-lama makin sering baca bahan, makin sering misalnya nonton film American atau film British, itu pasti kita makin bisa lihat distinction-nya between American and British English. Jadi memang selain menghafal harus banyak-banyak baca dan banyak-banyak dengerin dan banyak-banyak nonton gitu. Jadi learning by doing istilahnya, learning with comes with practice gitu. Oke, mungkin pertanyaan kedua nih dari Dea, ini juga pertanyaannya mungkin cukup menarik.
Kak, saya pernah membaca sebuah tips mengerjakan IELTS writing section. Salah satunya menggunakan vocab-vocab yang sering kita gunakan dibandingkan advanced vocabularies yang penempatannya dalam kalimat malah kurang tepat. Apakah bisa menulis menggunakan vocabularies yang biasa kita gunakan sehari-hari, namun kontennya bisa tetap berbobot? Okay, that's a good question ya, and that's something that usually is experienced ya by beginners ya, that wants to get like high score ya. Jadi begini, terpenting itu sebenarnya tadi betul bahwa kata-kata yang digunakan itu adalah accurate ya. Kalau misalkan dia itu tidak akurat, walaupun dia advance, biasanya itu nilainya kecil kayak gitu kan ya. Saya bisa tunjukkan mungkin ya, yang kalau misalkan mau dapat nilai 7, itu bisa dengan kata-kata seperti ini. Lihat, ini contoh yang dapat nilai 7 ya, band 7 ya. Dia hanya menggunakan kata necessary, lalu the only way to help, begitu kan, instead, bla bla bla. Kalau kita baca, silakan baca, ini sebenarnya kata-katanya sederhana gitu. Tapi yang membuat dia bisa dapat 7 adalah dia menjawab pertanyaan, task achievement-nya dapat. Yang kedua adalah dia coherence, organization-nya bagus. Yang ketiga adalah grammar-nya beragam, walaupun misalkan standar kata-katanya, tapi lihat ini ada kata-kata yang klausanya 2, if clause ya gini ya. Terus dia nggak cuma menggunakan kata simple ya, tapi ada who ya, complex sentences-nya gitu. Tapi ini vocabulary-nya sangat sederhana kayak gitu kan ya. Jadi ya nggak bisa lebih dari 7. Ini harusnya menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa kalau kita belum terbiasa menggunakan advanced vocabulary, ya mendingan menggunakan kata-kata yang sudah pasti benar dulu aja. Karena jatuhnya kalau misalkan kita mau menggunakan kata-kata yang keren tapi akhirnya nggak tepat, itu bisa jadi seperti bukan ya, nilainya justru jadi jatuh kayak gitu. Oke. Oke, saya nggak menemukan yang 4,5 ya, tapi yang 4,5 itu dia intinya vocabnya kayak kelihatan bagus, tapi justru nggak ini ya, nggak nyambung. Tapi kalau ini yang 8, permissive, sufficient, lalu sense of entitlement, kayak gitu kan, itu udah tepat kayak gitu. Jadi apakah menggunakan advanced vocabulary jelek? Kalau bisa menggunakan dengan baik, saya dapat 8. Apakah menggunakan vocab yang biasa itu jelek? Kalau bisa digunakan dalam konteks yang baik, bisa dapat 7 kayak gitu. Yang jelek itu adalah mencoba menggunakan kata-kata yang advance tapi nggak tepat. Itu bisa jatuh sampai 5,5. Itu bahkan saya lihat di contohnya itu ada yang 4,5 kayak gitu. Padahal kata-katanya kelihatannya keren sih, tapi nggak nyambung kayak gitu. Itu ya, semoga menjawab. Oke, thank you Kak Ihsan. Itu semoga menjawab pertanyaan Dea yang kedua ya. Oke, ini pertanyaan ketiga dari Dea juga pertanyaannya menurut aku menarik banget. Kak, bagaimana ya meningkatkan kepercayaan diri untuk speaking in English? Lalu jika akan mendekati IELTS test, lebih tepat mengikuti conversation course atau IELTS speaking prep, Kak? Dengan catatan pengen sekalian persiapan buat wawancara beasiswa. Terima kasih. Untuk confidence sih, confidence comes with preparation ya. Tadi juga ada yang nanya, Kak kalau blank gimana Kak? Saya nggak tahu pertanyaannya kayak gitu. Sekali lagi yang namanya academic speaking itu needs inputs ya. You have to read, you have to write, you have to read, you have to listen before you are able to speak. So my suggestion ya for speaking practice is that you find a question, a set of questions, baca temanya apa, jangan dulu dijawab. Cari artikelnya dulu di internet, misalkan berhubungan dengan parenting gitu. How to raise good children, baca dulu. Nah, dari baca itu kita akan dapat kontennya, kita akan dapat vocabnya. Nah, kesalahan orang-orang itu adalah they rely too much on their logic and their daily experiences gitu, yang sebenarnya tidak nyambung dengan pertanyaan yang sebenarnya bukan tentang daily experiences kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan memang kita punya a lot of knowledge ya, a lot of inputs to as ammunition ya to answer any question, then you will be confident kayak gitu kan ya. Satu itu. Terus apakah conversation atau IELTS preparation class? Kalau saya sih, I think that
IELTS is a conversation class ya. It depends on what kind of conversation you have sebenarnya kayak gitu kan ya. But kalau secara like institutional learning ya mungkin IELTS lebih tepat ya, karena IELTS itu pertanyaan-pertanyaannya dibilang lebih mendalam, yang mana itu juga akan ditanyakan oleh interviewer ya saat wawancara beasiswa. Misalkan ditanya what is your goal gitu kan, do you think that your goal could be achieved in the next 10 years, itu kan something that you won't have like in the daily conversations ya. So IELTS preparation course is much more relevant I guess. Oke, itu ya. Jadi dari untuk Dea semoga menjawab. Kalau dari Kaisan sendiri, rekomend IELTS preparation course ya. Aku sebenarnya juga setuju banget sama Kaisan karena kebetulan aku juga sempat ikut beasiswa kan ya, dan aku wawancara untuk beasiswa itu latihannya aku juga lakukan secara mandiri gitu loh. Jadi menurut aku sebenarnya kalau untuk wawancara beasiswa itu sebenarnya nggak perlu kita bisa otodidak aja gitu latihan sendiri. So that's why it's more important untuk prep course-nya IELTS yang lebih technical dan lebih spesifik gitu sih. Mungkin tips dari aku juga, adding on ke Kaisan, tapi aku tambahin sedikit yang tentang confidence ya, tadi Dea nanya. Itu aku dulu sering latihan di depan kaca gitu. Jadi aku dulu wawancara beasiswa juga dalam bahasa Inggris, itu aku benar-benar latihan pronunciation, latihan diction, latihan intonasi aku, terus ekspresi muka aku, itu semua aku lakuin depan kaca gitu, biar kelihatan bisa ngira-ngira POV-nya interviewernya gimana gitu. Jadi memang it comes with practice as well gitu. So daripada ikut conversation course, mendingan IELTS speaking prep biar lebih relevan gitu ya, karena IELTS lebih technical tentunya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan entertain satu pertanyaan lagi ya Kak Isan. Boleh. Jadi ada pertanyaan dari Nida. Halo Kak, izin bertanya, kalau kita diam dulu sebelum jawab di speaking test, apakah akan berpengaruh terhadap skornya? Maksudnya diam as in nggak spontan dalam langsung menjawab gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Ihsan? Ya itu akan mengurangi poin ya, karena itu berhubungan dengan fluency ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan berpikir, usahakan tetap bicara. Kita juga kan kalau dalam bahasa Indonesia ditanya, Kak ini caranya gimana ya Kak? Gimana ya? Agak susah sih itu, tapi kalau saya sih biasanya itu kan sebutnya fillers. Coba look for fillers in speaking ya. Itu akan banyak di internet. Itu bisa digunakan untuk buying time, tapi kita masih menunjukkan kemampuan bahasa kita. Dan yang kedua adalah kita bisa tetap bicara tapi dalam bentuk deskriptif ya. Misalkan what instrument do you play? Kita lupa kata gitar nih. Oh, I forget about that kind of instrument, the name of the instrument, but basically it's made of woods. And then it looks like an 8, and you can play it by plucking it kayak gitu kan ya. Oh ya gitar. Nah kan dari deskriptif itu kemampuan bicara masih ditunjukkan, waktu berpikir punya kayak gitu kan ya. Jadi kalau daripada dia mending kita fillers ya, atau ya describe the answers in like different ways kayak gitu kan, dengan kata-kata yang lebih umum tapi masih berhubungan dengan deskripsi tersebut. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Nida, dan karena keterbatasan waktu, kita sayang sekali kita nggak bisa entertain more questions, meskipun banyak banget nih pertanyaan yang masuk di Zoom chat, tapi tenang aja karena nanti kalau misalnya teman-teman ingin ada sesuatu yang ditanyakan juga pasti itu bisa teman-teman research di luar webinar ini, juga pasti ada banyak sumber informasi ya, Kak Ihsan, nggak cuma di sini aja, so don't worry too much. Saya ada yang lupa ya, mungkin kalau ada yang mau ada bimbingannya dengan Scoters secara gratis tentang beasiswanya, bisa isi formulir ini ya. Jadi mungkin sambil penutupan, I will show this information ya. Jadi sering memotong ya, bisa di scan atau bisa langsung diisi aja kayak gitu ya untuk formulirnya. Silakan kembali, Winta. Oke, thank you Kak Ihsan, ini berguna banget nih pasti buat teman-teman. Langsung aja teman-teman bisa di-scan dan bisa daftar ke workshop Scoters ya, bimbingannya Scoters begitu. Oke, mungkin karena kita udah sampai di penghujung talk show-nya, aku akan menyimpulkan sedikit dari yang Kak Ihsan udah jelasin, baik di materi ataupun di pertanyaan. So basically tadi Kak Ihsan udah jelasin banyak banget detail mengenai komponen-komponen tes dalam TOEFL maupun IELTS, baik di listening, speaking, reading, dan writing juga. Dan especially tadi yang bagian listening pas awal itu, menurut aku itu sangat
detail banget sih penjelasannya. So really appreciate Kak Ihsan for that. Sampai ada simulasinya segala. Terus tadi teman-teman juga antusias banget ya di kolom komentar. So kudos for that gitu. Nah mungkin untuk sebagai penutup, baik TOEFL maupun IELTS, tadi yang seperti yang Kak Ihsan sampaikan, supaya mendapatkan nilai yang satisfactory, kuncinya adalah latihan gitu ya. Dan this is something that you can achieve, a good score is something that you can achieve by practice gitu. Karena terkadang ada banyak tips and trick yang memang tailored untuk TOEFL aja atau tailored untuk IELTS aja gitu. Jadi teman-teman harus tahu pembedanya apa, dan teman-teman akan juga tahu prioritas teman-teman bisa ikut ke tes yang mana gitu. Sama tadi untuk ada satu lagi nih yang tadi aku belum sebutin di summary yang pas awal, kalau misalnya nyari main idea itu kalau bisa jangan yang terlalu spesifik ya Kak Ihsan, karena itu harus kalau terlalu spesifik itu bisa ngelimit jawabannya dan most probably itu bukan jawaban yang benar gitu. Oke, mungkin itu aja dari webinar kita kali ini. Setelah ini akan aku kembalikan ke MC, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Ihsan atas materinya yang sangat komprehensif dan teman-teman juga atas entusiasmenya. Dan aku sebagai moderator, Quinta, pamit. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya dan sampai bertemu di lain kesempatan ya. Oke, aku kembalikan ke Giselle sebagai MC. Alright, thank you Kak Quinta telah memandu talk show, dan thank you juga Kak Ihsan atas materinya yang sangat insightful. I myself learn a lot from you Kak. Apalagi teman-teman di sini pasti belajar banyak banget dari pemaparan Kak Ihsan. Nah, dan juga aku dan atas nama panitia mengapresiasi sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu acaranya After Campus Series ini, yaitu Scoters sebagai pihak yang berkolaborasi dan juga Ines Cosmetics sebagai sponsor. Nah, teman-teman, aku juga ada info nih bagi teman-teman yang mau lanjut untuk prediction test, karena acara After Campus Series ini juga menyediakan TOEFL dan IELTS prediction test yang akan dilaksanakan pada besok 26 September 2021. Nah, teman-teman bisa lihat di sini posternya. Dengan harga 30.000 untuk TOEFL dan juga 180.000 untuk IELTS. Jadi teman-teman yang mau mengasah kemampuannya setelah tadi mendengar pemaparan dari Kak Ihsan, boleh banget langsung ikut dan mendaftarkan diri di sini di bem.ui.ac.id/test TOEFL IELTS prediction. Teman-teman bisa lihat juga ya di posternya. Dan juga kami ingatkan kepada para peserta agar mengisi link survei agar bisa mendapatkan sertifikat pada sesi hari ini. Oke, teman-teman, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, kita akan masuk dulu ke sesi foto bersama. Maka dari itu, bagi teman-teman yang nggak ada kendala, boleh langsung menyalakan kameranya, karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Sekali lagi, aku himbau kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya, karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Untuk aba-aba, aku berikan ke panitia. Oke, thank you Giselle. Nah, untuk teman-teman yang masih mau on cam, masih kita tungguin nih supaya kita bisa dokumentasi bareng. Oke, di sini udah ada 2 slide yang on cam. Jadi kita akan mulai ya untuk dokumentasinya. Aku akan memberikan aba-aba. Oke, 1, 2. Oke, slide pertama mungkin sekali lagi ya. Oke, 1, 2. Nah, selanjutnya untuk slide kedua. Oke, 1, 2. Sekali lagi untuk slide yang kedua. 1, 2. Oke, sudah. Thank you, Giselle. Oke, thank you, Kak.
Sekali lagi sebelum menutup, aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih kepada Kak Ihsan yang telah menjadi pemateri, dan Kak Quinta yang sudah menjadi moderator, dan terima kasih juga bagi teman-teman partisipan yang telah antusias untuk bertanya dan bertahan hingga di akhir acara. Saya Gisela, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dipersilakan untuk meninggalkan webinar. Terima kasih. Thank you semua.